Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri kamu sudah benar-benar pasrah, mantan sudah benar-benar gak mau balik lagi denganmu. Ya. Nah, jadi ya, ketika kita sudah merasa mentok, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan mantan agar mau kembali bersama kita lagi. Ada orang yang tetap penasaran ya, tapi ada juga orang yang kemudian memilih untuk pasrah. Kalau orang tetap penasaran, mestinya dia akan tetap banyak menghabiskan waktu, tenaga, energi, dan seterusnya untuk mencari cara agar mantan bisa balik bersamanya lagi. Terus tuh, nanya-nanya, ya, gimana caranya membuka blokir media sosial mantan, ya kan? Nggak ketemu caranya, balik ke cara lama, ya, membuat media sosial yang baru. Tapi kalau mantan memprivate media sosialnya kan kita tetap nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya. Dia lihat tuh, ini ada akun baru nih, ngajak berteman, tetapi akun itu belum punya teman. Nah, dia langsung menyimpulkan saja, ini mesti akun media sosial kita yang baru. Kan orang ketika menerima pertemanan itu kan dilihat juga dulu tuh ya, ini berapa nih temennya di media sosial, followernya ada berapa nih. Kalau tidak punya teman, tidak punya follower, ya orang juga malas tuh menerima pertemanan dari akun media sosial seperti itu. Nah, kemudian juga tidak bisa ketemu ya. Kita mau ganti nomor telepon berapa kali pun, kalau mantan tahu itu suara kita, maka dia akan blokir media sosial kita. Nah, jadi ketika orang tetap penasaran, artinya hidupnya tetap akan jalan di tempat. Mantan akan mencapai cita-citanya, membuat berbagai kemajuan-kemajuan di dalam hidupnya. Sementara orang yang penasaran dengan mantannya, ya begitu-begitu saja. Ada orang yang kemudian memilih untuk pasrah. Nah, ketika orang pasrah, justru dia akan membuat berbagai kemajuan di dalam hidupnya. Dia akan membuat perubahan-perubahan di dalam kehidupannya yang kemudian akan membuat mantan tertarik, penasaran kepada dia. Ada 3 ciri-ciri orang yang pasrah. Pasrah, mantan benar-benar gak mau balik lagi dengannya. Yang pertama, dia sudah malas kontak dengan mantan, malas ngintip media sosial mantan. Mantan adalah seseorang yang tidak menarik bagi dia. Ya. Jadi ya kita punya banyak teman ya, teman SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2 dan seterusnya. Tapi ya teman saja, kita tahu mereka mungkin satu grup WhatsApp yang grupnya itu sepinya luar biasa ya. Kan biasanya kalau grup sekolah itu ya, atau grup kuliah itu kan grupnya itu sepi itu. Ya. Jadi ya tidak ada apapun di situ gitu loh, cuman satu grup saja. Nggak ngapa-ngapain, tidak ada yang men-share informasi apapun ya. Nah, satu grup WhatsApp ya,
dengan teman-teman itu, dan kita tidak penasaran dengan mereka. Kita tidak peduli apapun yang mereka lakukan, pencapaian apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, karena mereka juga tidak memberikan manfaat apapun kepada kita, dan kita juga tidak butuh mereka. Nah, kira-kira begitulah dengan mantan ya. Ketika kita pasrah itu, kita ya ingat mantan ya. Kadang-kadang juga mungkin ada rasa kangen itu ya. Tapi rasa kangen itu tidak seperti dulu ya, yang menggebu-gebu itu enggak. Jadi kita ngintip media sosial mantan malas ya. Kemudian pengen tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan juga malas ya, karena kesombongan mantan itu justru membuat kita jadi ilfil. Jadi hilang rasa kepada dia. Ya, karena sombongnya itu. Jadi kita tidak tertarik lagi dengan mantan. Nah, jadi itu yang pertama yang kita rasakan ya. Kita malas untuk mengintip media sosial mantan, sesuatu yang begitu menyita waktu, perhatian, tenaga kita ketika perpisahan itu baru saja terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita kembali pada kehidupan kita dengan normal. Kalau kita kuliah, kita fokus kepada kuliah, kita betul-betul bisa fokus. Ya, kalau awal-awal perpisahan itu pikirannya masih bercabang. Sekarang kita betul-betul bisa fokus menekuni kuliah kita. Begitu juga kalau kita kerja. Kita kerja itu fokus, semangat. Ya, awal perpisahan mungkin nerima gaji aja enggak semangat. Tetapi sekarang kita punya gairah hidup ya, semangat. Nerima gaji seneng ya, dengan duit ya seneng lagi gitu. Nabung lagi ya, dan bisa menikmati hasil dari jerih payah kita selama ini. Makan lahap begitu. Jadi awal perpisahan itu kita mungkin agak kurus cungkring. Tetapi sekarang berat badan kita sudah ideal kembali. Kita sudah mulai memperhatikan penampilan. Ya, olahraga biar mendapatkan berat badan yang proporsional ya, agar orang tertarik dengan kita. Artinya kita sudah memperhatikan diri kita sendiri. Tidur juga nyenyak ya. Kalau kemarin mungkin tidur itu sampai ke mimpi-mimpi mantan ya. Sekarang mungkin masih mimpi mantan tapi jarang-jarang ya, mungkin 2 bulan sekali ya. Kalau kemarin setiap tidur mimpi mantan membuka, blokir media sosial kita. Mimpi menerima chatting WhatsApp dari mantan. Tahu-tahu bangun, oh enggak ada, cuman mimpi itu. Nah, jadi sampai ke bawah mimpi. Karena memang mimpi itu kan ada 3 ya. Yang pertama, kabar gembira atau petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi yang muncul dari pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga, mimpi buruk ya dari setan. Nah, ini yang kedua nih. Karena kepikiran terus, mantan memblokir media sosial kita sampai ke mimpi-mimpi, mimpinya chatting WhatsApp dengan mantan. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau mimpi dari pikiran. Nah, ini enggak, tidur kita betul-betul nyenyak ya. Dan itu juga terlihat orang kurang istirahat dengan orang yang istirahatnya berlebihan dengan orang yang istirahatnya cukup. Perbedaannya akan sangat terlihat pada fisiknya, penampilan zahiriahnya. Ya, kalau orang kurang istirahat, ya jadi kurus kering, jadi terlihat lelah,
jadi terlihat cepat tua dan seterusnya. Tapi kalau istirahatnya cukup, nutrisinya bagus ya, asupan nutrisi untuk tubuh juga baik, nah maka dia kelihatan bugar, awet muda dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk tanggal 17 Mei 2025 hari Sabtu jam 9.30 sampai jam 12. Insya Allah kita ada webinar. Kan selalu banyak yang tanya, pengen curhat dan seterusnya. Nanti pas webinar kan bisa ya, tapi kalau live streaming ya, kan yang bisa bicara cuman saya ya. Terus ada yang tanya, lah kalau telepon Ustadz gimana? Ya saya sudah nerima telepon lama-lama itu sudah malas ya, bukan malas, sudah telinganya sakit ya. Jadi mungkin karena dulu terlalu lama siaran di radio. Saya siaran di radio tuh 20 tahun lebih. Ya. Pakai headset, towernya di luar gitu kan, gelombang elektromagnetiknya besar. Nah, jadi sekarang kalau nerima telepon lama-lama atau video call lama-lama gitu. Video call ya pakai handphone, tapi kalau pakai laptop oke-oke saja. Berjam-jam juga masih kuat kalau webinar dan seterusnya. Tapi kalau pakai telepon kan gelombang elektromagnetiknya besar. Jadi saya memang sudah 2 tahun ini tidak pernah nerima telepon. Ya. Terus kalau dengan teman-teman yang lain biasanya bagaimana Ustadz? Email ya. Gitu. Nah, jadi banyak yang tanya tuh, kok kalau ke nomor Ustadz kok tidak pernah diangkat teleponnya ya, karena memang saya tidak pernah pegang telepon. Ya, gitu. Jadi kalau usia sudah 46 itu ya, sudah cukup senior itu sudah mulai agak rabun. Tapi alhamdulillah kalau malam nyetir tidak pakai kacamata masih oke ya. Ya kalau nerima telepon lama-lama telinganya sakit gitu ya. Itu kan biasa ya, kan namanya kita juga usianya sudah mulai cukup senior ya, biarpun penampilannya ya masih bisa dikatakan muda gitu ya. Ya yang penting itu membatasi diri saja. Jadi kalau dulu kan zaman masih muda itu, saya kan nulis buku itu pernah dalam waktu 6 hari. Ya ndak tidur tuh, terus melihat monitor. Nah, kalau sekarang ya dikurangi gitu. Sekarang itu ya kalau ngetik-ngetik itu maksimal ya 2 sampai 3 jam lah sehari. Ya. Kalau telepon ya misalnya ya ada yang telepon ke nomor anak saya gitu. Ya 5 menit gitu. Tapi kalau lama-lama telinga saya sakit ya. Jadi yang mau curhat nanti bisa pada saat webinar. Yang mau tanya-tanya juga boleh ya, yang mau bertanya di luar tema juga boleh. Nanti pendaftarannya bisa mendaftar di admin ya, di nomor official kita yang ada di bawah ini ya. Nanti yang mau berdoa bersama-sama juga boleh ya. Semoga doa bersama-sama itu mustajab. Amin. Nah, kemudian yang ketiga tanda kita pasrah ya. Mantan benar-benar gak mau lagi dengan kita. Ini yang paling menarik nih. Tidak ada yang bisa mengganggu emosi kita lagi. Ya, jadi misal nih ya, ada teman tuh menunjukkan postingan mantan dengan orang ketiga. Misal mantan lagi piknik kemana tuh, pamer foto dengan orang ketiga. Ya mungkin sesaat kita kecewa, sesaat kita marah. Tapi ya sudah sampai di situ saja. Ya, paling lama 2 jam kemudian kita sudah lupa. Kita sudah beraktivitas kembali. Ya. Kalau dulu melihat yang seperti itu, kita tahu persis tuh, kalau ngintip media sosial mantan ya isinya seperti itu saja kan, tapi kita ngintip terus. Setiap kita melihat foto mantan bersama orang ketiga, sudah nangis-nangis. Ya, tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, dan seterusnya. Itu dulu. Kalau sekarang,
Oh ya, ya. Begitu kita beraktivitas lagi ya sudah. Lupa tuh dengan apa yang mantan posting. Ya. Nah, paling nanti kalau kita malam sendirian ya paling samar-samar saja ingatnya. Dan itu tidak menggerakkan kita, tidak membuat kita penasaran untuk ngintip lebih jauh apa yang mantan posting tadi dengan orang ketiga di media sosialnya. Jadi mantan itu sekarang sudah tidak memberikan pengaruh psikologis apapun pada kita. Nah, itu 3 tanda kalau kita sudah pasrah. Jika mantan benar-benar sudah tidak mau lagi dengan kita. Dan menariknya, justru ketika orang pasrah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dan keajaiban-keajaiban akan terjadi di sana. Ya. Jadi pasrah itu tidak berarti kemudian kita berhenti berdoa. Kita tetap berdoa. Ya. Kalau kemarin kita sholatnya agar mantan balik. Kalau sekarang kita mengerjakan sholatnya betul-betul karena Allah. Kan ada ya, mengerjakan amalan. Sebelum mengerjakan amalan, kerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Nah, sholat dia. Tapi sholat subuh tidak, zuhur tidak, yang fardu tidak. Sholat sunat, agar bisa mengerjakan amalan. Nah, artinya dia sholatnya karena mantan. Tapi sekarang enggak. Kita sholat karena Allah, kita sholat karena kita mencintai Allah. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, maka keajaiban akan terjadi di sana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah terfikirkan. Maka ketika orang pasrah dan dia mendekat kepada Allah, keajaiban akan terjadi. Dan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Maka apa yang jadi doa-doa kita selama ini akan Allah kabulkan ketika kita pasrah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.